Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wanda, mari silakan duduk. Silakan duduk. Ibu sangat berterima kasih ya Wanda sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruang konseling hari ini. Di tengah padatnya kesibukan tugas akhir dan persiapan kelulusannya. Iya Ibu, terima kasih banyak juga karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Maaf ya Bu, kalau saya jadi mengganggu jadwal Ibu hari ini. Senang sekali tidak mengganggu Wanda, justru Ibu sangat senang dan menghargai keputusanmu untuk datang ke sini. Nah, silakan duduk di kursi sebelah sini. Ibu sudah siapkan agar kamu bebas memilih posisi duduk yang paling membuatmu merasa nyaman, rileks, dan santai agar suasana ngobrol kita hari ini bisa berjalan kondusif. Bagaimana di situ posisinya sudah pas? Ya Bu, di sini sudah cukup nyaman dan terasa tenang. Alhamdulillah kalau begitu. Bagaimana kabarmu hari ini Wanda, dan bagaimana dengan aktivitasmu perkuliahan serta perkembangan tugas akhirmu belakangan ini? Semuanya berjalan lancar? Alhamdulillah, kalau kesehatan fisik saya sehat Bu, tapi kalau ditanya soal pikiran dan soal perkuliahan, jujur sekarang saya lagi di fase yang cukup melelahkan. Tugas akhir sudah di tahap revisi intensif, dan di sisi lain pikiran saya juga lagi penuh sekali, campur aduk dengan urusan rencana setelah lulus nanti Bu. Jadi kadang di kelas atau saat bimbingan rasanya kurang fokus Bu. Oh, revisi tugas akhir sedang intensif dan pikiranmu sedang campur aduk ya. Ibu sangat mengerti fase semester akhir menjelang kelulusan memang fase yang menuntut energi ekstra, baik fisik maupun pikiran. Wanda, sebelum kita mengobrol lebih dalam mengenai apa yang memenuhi pikiran itu, Ibu ingin menjelaskan beberapa hal penting terkait aturan dan asas dalam konseling ini, agar kamu merasa aman dan percaya sepenuhnya selama proses kita berlangsung. Iya Bu, silahkan. Saya juga ingin tahu lebih banyak agar tidak salah langkah. Jadi di dalam konseling ini kita memang erat beberapa asas utama. Yang pertama dan paling penting adalah asas kerahasiaan. Apapun yang kamu ceritakan hari ini, entah itu masalah pribadi, kecemasan, atau kebingungan masa depan yang sedang kamu hadapi, Ibu jamin tidak akan keluar dari ruangan ini. Ibu tidak akan menceritakannya kepada dosen lain, teman-temanmu, atau siapapun tanpa izin darimu. Jadi kamu aman untuk meluapkan semuanya di sini. Syukurlah kalau begitu Bu. Jujur itu yang sempat bikin saya ragu untuk datang ke sini, karena saya takut cerita saya menyebar di kalangan dosen atau bahkan teman angkatan, yang malah bikin saya makin stres Bu. Kamu tidak perlu khawatir, kerahasiaanmu adalah prioritas Ibu. Asas kedua adalah asas keterbukaan dan kesukarelaan. Ibu melihat kamu datang ke sini atas dasar kesukarelaan dirimu sendiri, dan itu langkah mandiri yang sangat luar biasa untuk seseorang mahasiswa. Ibu berharap nanti Wanda bisa terbuka menceritakan apa yang dirasakan tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi atau ditakuti. Ibu di sini bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai mitra yang akan menemanimu mencari jalan keluar. Bagaimana Wanda bisa memahami dan menyepakati asas-asas ini? Iya Bu, saya paham dan
saya sangat setuju. Saya akan berusaha seterbuka mungkin. Baik, sekarang Ibu ingin memastikan kesiapanmu secara fisik dan mental. Apakah Wanda merasa benar-benar siap dan bersedia mengikuti kegiatan konseling ini di awal sampai akhir? Saya siap, Bu. Secara fisik saya sehat dan secara mental saya memang sudah butuh bantuan untuk mengurangi benak kusut di kepala saya saat ini sebelum saya benar-benar lulus kuliah. Luar biasa kesiapanmu. Nah, agar apa yang kita upayakan hari ini membawa kebaikan, ketenangan, dan jalan keluar yang berkah untuk masa depanmu, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Secara singkat, Ibu ingin menjelaskan tujuan dari kegiatan konseling hari ini. Kita akan menggunakan metode yang disebut dengan teknik problem solving training atau pelatihan pemecahan masalah. Tujuan utamanya adalah membantu kamu mengurangi kebingungan terkait keputusan karir atau kelanjutan studi setelah lulus. Kita akan melatih kemampuan menyusun berbagai alternatif solusi secara sistematis dan logis. Apakah kamu siap? Saya siap, Bu. Saya rasa saya memang sangat membutuhkan itu cara yang terstruktur seperti itu karena saat ini kepala saya memang rasanya ruwet sekali, Bu, untuk menentukan arah. Baik, mari kita mulai, Wanda. Ibu persilakan kamu untuk menceritakan dengan santai dan pelan-pelan mengenai apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan dan alami belakangan ini terkait rencana masa depanmu setelah menyandang gelar sarjana nanti. Jadi begini, Bu, saya kan sudah di semester akhir, artinya sebentar lagi harus menentukan arah karir yang pasti setelah lulus. Nah, setiap kali teman-teman seangkatan membahas tentang lowongan kerja atau manajemen train atau pendaftaran beasiswa S2, saya langsung merasa cemas dan minder, Bu. Saya merasa tertinggal jauh karena sampai detik ini saya masih sangat bingung, ragu, dan tidak yakin mau melangkah kemana. Ibu sangat bisa merasakan kecemasan yang kamu alami. Berada di simpangan jalan menjelang kelulusan memang seringkali memicu tekanan yang besar. Kalau boleh Ibu tahu, apa sih yang sebenarnya paling membuat kamu merasa kesulitan dalam menetapkan pilihan karir atau tujuan setelah lulus? Saya bingung memandukan antara potensi yang saya miliki, terutama dunia kerja yang realistis, dan ketakutan saya akan salah melangkah, Bu. Biaya kuliah yang sudah dikeluarkan orang tua tidak sedikit, Bu. Jadi saya merasa memikul beban yang sangat berat, beban moral yang besar untuk langsung sukses. Hal itu membuat kepercayaan diri saya drop total, Bu. Saya merasa cemas dan tidak yakin pada kemampuan diri saya. Ketakutan yang sangat wajar bagi seseorang mahasiswa tingkat akhir, Wanda.
Beban moral itu menandakan kamu anak yang bertanggung jawab. Lalu sejauh ini pilihan karir atau bidang apa saja sih yang sebetulnya sempat lewat di pikiranmu atau pernah kamu pertimbangkan? Kalau jurusan S1 saya saat ini yaitu kuliner dengan bidang teknologi. Kemarin saya sempat melamar sebagai analis data atau masuk ke perusahaan IT di kota besar, Bu. Tapi di sisi lain nilai pemrograman dan statistika saya pas-pasan. Saya sering merasa stres di depan layar secara terus-menerus. Saya juga sempat berpikir, apa bekerja di bank saja ya? Karena lowongannya menerima semua jurusan, Bu. Tapi saya sendiri tidak tahu apa-apa. Saya akan bahagia menjalani itu seumur hidup atau tidak. Baik, mari kita urai satu persatu ya. Ibu ingin menggali informasi lebih dalam lagi. Kamu mengatakan ada rasa ragu dan tidak yakin yang sangat besar terhadap pilihan-pilihan tersebut. Menurut pengamatanmu, apakah pada dirimu sendiri apa faktor utama yang memicu keraguan itu? Apakah karena kurangnya informasi atau ada hal lain? Faktor utamanya yaitu karena saya merasa tidak tahu pasti passion dan kemampuan nyata saya ada di mana, Bu. Saya takut ekspektasi saya terlalu tinggi, tetapi modal kemampuan saya tidak sampai ke sana, Bu. Saya juga merasa kebebasan yang diberikan orang tua malah membuat saya kehilangan kompas karena tidak ada arahan yang pasti dari mereka, Bu. Oh, artinya kebebasan itu justru membuatmu merasa tidak ada patokan ya. Baik, sekarang mari kita coba identifikasi bersama-sama hal positif dan pengalaman yang ada dalam dirimu. Coba Wanda ingat-ingat kembali selama hampir 4 tahun menjadi mahasiswa ini, aktivitas apa yang paling kamu nikmati baik di dalam kelas, organisasi maupun saat magang? Sebenarnya selama kuliah ini saya aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat, Bu. Di sana saya paling menikmati bagian pendampingan mahasiswa baru atau saat menjadi tempat curhat teman-teman seangkatan yang stres menghadapi perkuliahan. Saya sangat senang membantu orang lain mengurangi masalah yang mereka alami, mendengar keluh kesah mereka, dan memberikan solusi yang menenangkan. Saya juga suka membaca buku-buku pengembangan diri dan psikologi manusia. Wah, itu potensi yang luar biasa, Wanda. Memiliki empati yang tinggi, kemampuan aktif listening, dan keterkaitan pada pengembangan diri manusia adalah modal yang sangat besar dan mahal. Nah, melihat potensi itu, apakah pernah terlintas di pikiranmu untuk mengambil karir atau studi lanjutan di bidang konseling? Jujur, setelah beberapa kali mengobrol dengan ibu dan merasakan sendiri manfaat dari ruang konseling ini, saya jadi sangat tertarik untuk berbolak arah mengambil profesi sebagai guru bimbingan dan konseling atau sering disebut dengan konselor. Pendidikan melalui jalur studi lanjutan atau pelatihan profesi. Tapi saya merasa ragu karena latar belakang S1 saya bukan dari kependidikan BK, Bu. Saya belum tahu banyak
saya belum tahu banyak tentang bagaimana kurikulumnya, syarat beralih profesi menjadi guru BK, dan peluang kerjaannya ke depan bagaimana, Bu? Nah, Wanda, melihat situasi yang kamu hadapi, di mana kamu memiliki modal empati dan minat yang besar pada dunia konseling. Namun, dilingkupi rasa ragu akibat kurangnya informasi yang matang, Ibu ingin menyampaikan bahwa masalah ini sangat bisa kita selesaikan. Bagaimana caranya, Bu? Karena jujur, kalau saya pikirkan sendiri berputar-putar di kepala saya, ujung-ujungnya saya malah makin cemas dan menghindari kenyataan tersebut, Bu. Betul sekali, pikiran yang berputar tanpa arah memang hanya akan menghasilkan kecemasan. Disinilah pentingnya langkah pemecahan masalah atau problem solving yang sistematis. Setiap permasalahan termasuk kebingungan memilih masa depan pasca kampus bukanlah jalan buntu. Masalah ini bisa diatasi jika kita menyelesaikan secara bertahap, terarah, dan berbasis data atau informasi yang valid. Oh, artinya saya tidak harus langsung menemukan jawabannya hari ini juga ya, Bu? Benar sekali, Wanda. Proses ini membantu kamu memahami bahwa dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah yang runut, kamu bisa mengelompokkan masalahmu menjadi bagian kecil, melihat pilihan yang ada, nilai baik buruknya, hingga akhirnya kamu bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin sebagai seorang sarjana. Ibu ingin kamu menenangkan beberapa pemahaman penting ini dalam dirimu mulai sekarang. Pertama, setiap masalah itu memiliki lebih dari satu alternatif solusi. Jalur karirmu tidak kaku. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang akurat dan mempertimbangkan berbagai pilihan secara objektif adalah kunci utama agar kita terjebak dalam ketakutan yang tidak nyata. Dan yang ketiga, dengan menggunakan langkah pemecahan masalah yang sistematis ini, kamu akan bisa menentukan arah dan masa depan dengan jauh lebih yakin. Jauh lebih yakin, terarah, dan rasa percaya dirimu akan tumbuh kembali. Bagaimana menurutmu? Baik, Bu. Saya sepakat, Bu. Masuk akal sekali itu. Selama ini saya selalu cemas karena saya selalu menebak-nebak ketakutan saya sendiri tanpa melihat datanya secara jelas. Nah, kesadaran itu adalah langkah awal yang sangat hebat. Sekarang mari kita praktekkan teknik problem solving ini bersama-sama. Langkah pertama, mari kita rumuskan kembali apa sebenarnya masalah utama yang sedang Wanda hadapi saat ini. Masalah utama saya adalah saya mengalami kesulitan, kebingungan, dan keraguan yang besar dalam menentukan arah karir atau kelanjutan studi setelah lulus S1 yang sesuai dengan minat, potensi nyata, dan prospek masa depan saya. Tepat sekali. Sekarang langkah kedua, mari kita tetapkan alternatif pilihan yang muncul berdasarkan potensi terpendam tadi. Dari obrolan kita, ada beberapa alternatif yang muncul. Bisa kamu sebutkan kembali? Alternatifnya ada: pertama, tetap bekerja di bidang IT atau analisis data sesuai dengan jurusan S1 saya saat ini. Kemudian yang kedua, melamar kerja di perbankan jalur umum. Dan yang ketiga, berpindah jalur mengambil studi atau karir di bidang
bimbingan dan konseling. Bagus, kita punya 3 alternatif solusi. Sekarang masuk ke langkah ketiga, yaitu analisis kelebihan dan kekurangan atau konsekuensi. Dari masing-masing pilihan tersebut, mari kita bedah 2 yang paling bertolak belakang. Bekerja linear di bidang IT dengan berbelok ke bidang guru BK. Menurutmu apa kelebihan dan kekurangan pilihan pertama IT buat diri kamu? Kelebihannya jalur linear dengan ijazah S1 saya dan prospek gajinya tinggi, Bu. Tapi kekurangannya saya merasa stres jika harus bekerja di depan layar terus-menerus tanpa interaksi emosional yang mendalam dengan manusia. Dan juga kemampuan teknik yang saya miliki pas-pasan, Bu. Saya takut merasakan burnout dengan cepat. Analisis yang sangat realistis tentang keyakinan dunia kerja Wanda. Sekarang bagaimana dengan alternatif berikutnya, yaitu berpindah ke jalur bimbingan dan konseling atau guru BK. Coba kita bedah. Kalau jalur guru BK, kelebihannya sangat sesuai dengan passion saya, Bu. Hobi dan kepribadian saya sangat suka membantu perkembangan mental orang lain. Saya merasa akan sangat senang jika menikmati pekerjaan ini karena mendengarkan dan mengarahkan orang adalah hal yang biasa saya lakukan dengan sukarela. Tetapi kekurangannya, karena S1 saya bukan dari BK, saya belum tahu bagaimana regulasi resmi atau program sertifikasi S2 yang bisa meloloskan saya menjadi guru BK atau konselor berizin. Dan juga kampus mana yang menyediakannya, Bu. Nah, lihat sekarang petanya menjadi lebih jelas, bukan? Kamu tahu apa yang kamu sukai dan kamu tahu informasi apa yang belum. Kamu memiliki kekurangan informasi, itulah yang sebenarnya memicu rasa ragumu, bukan karena kamu tidak mampu. Iya benar juga ya, Bu. Ternyata yang buat saya takut selama ini karena saya belum tahu secara detail bagaimana regulasi dan jalur resmi untuk berpindah ke bidang BK tersebut. Betul sekali. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu memilih alternatif terbaik dan menyusun rencana tindakan. Berdasarkan analisis tadi, tampaknya mengeksplorasi jalur studi atau sertifikasi menuju profesi guru BK adalah opsi yang paling memicu semangatmu dan sesuai dengan kepribadianmu. Apakah kamu setuju? Iya, Bu. Saya rasa mendalami informasi tentang bagaimana cara menjadi guru BK terasa jauh lebih melegakan dan membangkitkan gairah masa depan saya ketimbang memaksakan diri saya untuk tetap berada di bidang IT, Bu. Luar biasa. Nah, untuk mendukung pilihan ini, mari kita susun langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakukan sebagai mahasiswa mandiri dalam beberapa hari ke depan. Langkah apa saja kira-kira yang bisa kamu lakukan? Yang pertama itu saya harus mencari informasi lebih lanjut di internet terkait program sertifikasi profesi konselor atau program S2 BK jalur lintas jurusan. Yang kedua, saya harus mencari tahu daftar universitas mana yang menyediakan program tersebut beserta syarat pendaftaran dan biayanya, Bu. Bagus sekali, rencana yang sangat terstruktur
Apakah ada langkah komunikasi dengan pihak lain yang perlu kamu lakukan? Iya Bu, langkah ketiga, saya akan meluangkan waktu khusus untuk berdiskusi dan mempresentasikan rencana karir baru ini kepada orang tua saya agar mereka bisa memahami alasan logis di balik perpindahan jalur ini. Dan langkah keempat, bolehkah saya menjadikan Ibu sebagai mentor untuk bertanya lebih banyak mengenai seluk-beluk dari profesi BK ini, Bu? Tentu saja boleh, Wanda. Ibu dengan sangat senang hati akan membagikan seluruh informasi dan pengalaman Ibu tentang dunia bimbingan dan konseling kepadamu. Rencana tindakanmu ini sangat matang dan dewasa. Ibu sangat bangga. Nah, sebagai langkah akhir dari teknik problem solving ini, apakah kamu berkomitmen untuk mulai menjalankan langkah-langkah nyata yang sudah kamu susun ini mulai minggu ini? Iya Bu, saya berkomitmen penuh. Mulai malam ini, di sela-sela mengerjakan revisi tugas akhir saya akan mulai mencari data tersebut dan mengumpulkan dalam satu folder khusus. Komitmen yang sangat bagus, Wanda. Ibu yakin kemampuan analisis mahasiswamu akan sangat membantu kelancaran rencana ini. Nah, tidak terasa waktu konseling kita sudah berjalan hampir selesai dan kita sekarang sudah memasuki tahap akhir dari sesi kita hari ini. Wah, tidak terasa ya Bu. Padahal tadi awal saya masuk dalam ruangan ini, perasaan saya tegang dan sangat kuat sekali. Iya, karena kamu menjalaninya dengan fokus, dewasa, dan terbuka. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ibu ingin meminta Wanda untuk menyimpulkan hasil yang diperoleh selama proses konseling kita dari awal sampai titik ini. Kamu bisa ungkapkan bagaimana kesanmu, keberhasilanmu, manfaat, serta harapanmu ke depan. Baik Bu, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam sesi konseling kita hari ini adalah ternyata kebingungan dan kecemasan saya menjelang kelulusan ini bukan karena saya tidak punya potensi, melainkan karena saya belum menguasai tentang jalur karir alternatif. Setelah mengikuti kegiatan konseling hari ini dengan teknik problem solving, kesan saya merasa sangat lega dan tercerahkan Bu. Manfaatnya kepercayaan diri saya sempat hilang kini tumbuh kembali karena ternyata potensi empati saya di organisasi bisa dikembangkan menjadi profesi nyata seperti guru BK. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya bisa melakukan langkah-langkah pencarian informasi ini. Saya bisa menjadi lebih mantap lagi dalam menentukan pilihan masa depan tanpa ada rasa cemas yang mengganggu. Mendengar kesimpulanmu, Ibu sangat bahagia dan bangga padamu, Wanda. Kamu telah berhasil menemukan kembali kekuatan dalam dirimu. Nah, sebagai bentuk tindak lanjut dari sesi hari ini, bagaimana jika kita jadwalkan pertemuan berikutnya pada minggu depan di hari dan jam yang sama? Sangat bersedia Bu. Saya rasa itu sudah bagus sekali agar rencana tindakan saya ini tidak berjalan dengan konsisten. Baik, Ibu akan catat di agenda Ibu
untuk pertemuan kita minggu depan ya. Ingat, pintu ruang konseling ini selalu terbuka lebar untukmu. Baik Bu, terima kasih banyak atas bantuan yang Ibu berikan serta bimbingan dan kesabaran Ibu selama mendengarkan cerita saya hari ini. Ini sangat berarti untuk saya di fase akhir kuliah ini, Bu. Sama-sama Wanda, itu sudah menjadi tugas dan kebahagiaan Ibu untuk menemani proses kalian. Mari kita tutup kegiatan konseling individu hari ini dengan berdoa bersama sebagai rasa syukur kita selama ini. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih banyak Wanda, sukses untuk revisi tugas akhir dan langkah-langkah kecilmu minggu ini. Terima kasih kembali Bu. Saya pamit untuk kembali ke perpustakaan ya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Wanda.